Haleluya, puji Tuhan. Yesus kuatku kembali hadir untuk kita sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menikmati berkat firman Tuhan ini, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan, karena pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami kembali dapat menikmati berkat firman-Mu. Kami undang Roh Kudus, supaya Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, di dalam hidup kami, agar apa yang kami dengar saat ini, yang kami renungkan saat ini, dapat membawa kami untuk hidup lebih berkenan kepada Tuhan, dapat membentuk kehidupan kami lebih indah lagi di hadapan Tuhan. Kami mau menikmati berkat firman-Mu Tuhan, karena kami rindu agar kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, renungan firman Tuhan pada saat ini akan kita baca di dalam Roma pasal 8, mulai ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Mari saya ajak kita semua membaca ayat firman Tuhan ini. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Puji Tuhan, di dalam ayat yang ke-12 ini jelas dikatakan sebagai orang-orang yang ditebus, kita ini berhutang. Kita adalah orang-orang yang berhutang sebab kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kita tidak ditebus oleh daging sehingga kita tidak berhutang kepada daging. Di dalam ayat yang ke-12 ini tegas menyatakan bahwa sebagai orang-orang yang tidak berhutang kepada daging, sudah seharusnya kita tidak lagi melakukan keinginan-keinginan daging, yaitu perbuatan-perbuatan dosa, melainkan kita harus mematikannya, kita harus mematikan keinginan-keinginan daging itu supaya kita memperoleh hidup. Haleluya, puji Tuhan. Sebab apa saudara? Sebab jika kita tidak mematikan keinginan daging, maka rohani kita yang akan mati. Di dalam kehidupan ini tentu tidak mudah. Satu hal yang cukup sulit untuk kita jalani, untuk mematikan keinginan-keinginan daging, sebab kita masih ada di dalam dunia ini. Saya berikan contoh, semua orang di dalam dunia ini membutuhkan uang, bukan? Kita semua memerlukan uang untuk keperluan hidup kita. Tetapi jika kita sudah menjadi hamba uang, maka itu artinya kita sudah jatuh di dalam keinginan-keinginan daging. Sebab uang sudah menguasai pikiran kita, uang sudah menguasai hati kita. Itu sebabnya kita perlu pimpinan dari Tuhan supaya kita tidak jatuh di dalam keinginan-keinginan daging. Tetapi harus kita akui bahwa memang hal ini tidak mudah untuk kita jalani. Itu sebabnya bagaimana kita harus hidup di dalam keinginan-keinginan roh. Bagaimana kita tidak lagi menginginkan keinginan-keinginan daging, yaitu perbuatan-perbuatan dosa. Dalam firman Tuhan dijelaskan di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kita mau hidup sesuai dengan apa yang roh inginkan, apa yang roh kehendaki, saya percaya roh itu yang akan menguasai hati dan pikiran kita supaya kita tidak jatuh kepada keinginan-keinginan daging. Roh akan menuntun kita, roh akan membantu kita dengan kelemahan-kelemahan kita sehingga kita kuat untuk menangkal segala keinginan-keinginan dari dunia ini. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-5, di sana dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kalau kita mau mematikan
keinginan-keinginan daging, maka kita harus mengizinkan Roh Tuhan untuk menguasai pikiran kita. Kalau kita memikirkan hal-hal yang datang dari Roh Tuhan, maka kita tidak akan lagi memikirkan hal-hal yang dari daging. Kita akan diberikan kekuatan, kita akan dimampukan untuk menangkal segala keinginan-keinginan daging yang datang dari dunia ini. Mari saudara-saudara, kita fokuskan pikiran-pikiran kita kepada apa yang dikehendaki oleh Roh Tuhan. Itu sebabnya penting buat kita semua anak-anak Tuhan untuk dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Penuhlah dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu, pribadi Allah itu yang akan menguasai pikiran-pikiran kita, sehingga kita dijauhkan dari pikiran-pikiran daging yang datang dari dunia ini. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, di sana juga dijelaskan bagaimana kita harus hidup berdasarkan kehendak-kehendak Roh. Roma 6 ayat yang ke-12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Total surrender. Kita harus berserah penuh kepada kehendak Tuhan. Kita harus menyerahkan tubuh ini untuk dipakai oleh Tuhan. Jangan kita serahkan tubuh ini kepada keinginan daging. Jangan kita serahkan tubuh ini kepada dunia ini. Tetapi firman Tuhan katakan, biarlah kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Haleluya. Saudara, milikilah hidup yang sungguh-sungguh rindu untuk hidup karena kita mematikan keinginan-keinginan daging. Milikilah hidup yang benar-benar rindu Roh berkuasa atas hidup kita. Kita semua harus hidup, dying to live. Kita harus mau untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Apakah saudara rindu hidup saudara dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus? Kalau saudara belum dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, minta itu kepada Tuhan supaya hidup kita tidak dikuasai lagi oleh keinginan-keinginan daging. Matikanlah keinginan daging, maka engkau akan hidup. Rohani kita akan hidup. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sungguh berkuasa atas hidup kami. Engkau yang memimpin hidup kami. Engkau yang menguasai kehidupan kami. Kalau saja kami mau menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah hidup kami. Kami bawa hidup kami agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Agar kami dipimpin oleh Roh Tuhan. Agar kami juga semua Tuhan, umat-umat-Mu, boleh dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, agar kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Roh Kudus dan firman Tuhan senantiasa membentuk kehidupan kami, supaya kami tidak lagi mengikuti keinginan dunia ini, tetapi kami mengikuti apa yang Roh kehendaki, apa yang Roh Allah kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat firman Tuhan yang kami terima saat ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat. Tuhan Yesus memberkati.